Audio Jungle. Audio Jungle. Wah, pada Allah ya, satu bab takwa itu takut kalau salah-salah bertindak gitu kan. Alhamdulillah. Dan pagi ini kita akan membahas kajian dengan topik seperti yang telah dibagikan sebelumnya, itu jangan berharap pada makhluk. Nah, jangan berharap pada makhluk, tadi kita singgung sedikit nih. Tetap kita berharap, bersandar, bertawakal pada Allah gitu, apapun kejadiannya. Kalau kita ke makhluk ataupun ke diri sendiri pun, kita nggak bakal ketemu solusi terbaik kan gitu. Nah, mungkin kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Dokter Kurnia dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Waalaikumsalam. shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat dan ridhonya, insya Allah tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Quran yang insya Allah akan kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, yang insya Allah akan mengkoreksi segala kesalahan kita yang masa lalu, yang insya Allah kita akan terbiasa untuk mengkoreksi panca indera kita, yang insya Allah panca indera kita akan menjadi syafaat kita dengan memperbaiki diri dengan kalimat Al-Qurannya. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan harta, darah, jiwa, dan air mata demi terselenggaranya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Ya, hari ini kita akan membahas ya salah satu topik yang cukup menarik, yang insya Allah akan banyak pertanyaan. Ya, kenapa manusia itu tidak boleh berharap pada makhluk? Sekali lagi, kalau kita sadar bahwa kita didatangkan dunia ini atas seizin Allah, kita bertarung dari 10 juta atau 20 juta sperma yang kita dihadirkan hanya kita sendiri. Tentunya ada maksud dari Allah untuk menghadirkan kita ke dunia ini, yaitu semata-mata hanya untuk beribadah dan untuk menggapai surga. Ya, surat 51 ayat 56, surat 10 ayat 25. Wallahu yadu ila dari salam wahyadi mayasa ila suratul mustaqim. Kenapa? Semuanya ini udah disiapkan sama Allah. Ya, kalau semuanya udah disiapkan, tubuh kita, panca indera kita, semua untuk mencari rezekinya juga dari air yang diturunkan dari langit, kemudian udah gitu ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kita bisa mencari rezeki di situ, ya, semuanya. Ya, rezekinya paling gampang segala macam. Ya, ilmunya juga sebetulnya paling gampang, karena ilmunya Allah ini adalah mutlak dan pasti. Ya, karena kita tidak pernah mengkoreksi di dalam kehidupan sehari-hari kita dibikin bimbang. Ya, bimbing bimbangnya kenapa? Karena filosofi dunia inilah, filosofi orang-orang yang mengaku pintar, ya, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya di zaman orang Arab aja. Hanya di zaman Rasulullah aja. Sekarang sih nggak perlu Al-Quran. Nah, ini yang kadang-kadang pemikiran yang sangat bahaya sekali. Ya, karena kita kayak saya, ya, umur 60 tahun, kita dicekoki dengan filosofi begitu. Kadang-kadang dalam pertimbangan kita jadi ragu. Ya, apalagi yang belum pernah menstandarisasi dengan Al-Quran, pasti bakal ragu. Pasti dan pasti. Ya, karena tidak pernah dikoreksi dengan kalimat Al-Quran. Contohnya dalam masalah asuransi, kita dibikin bimbang, sebimbang-bimbangnya, ya, karena kita pola pikir yaitu pola pikir Yahudi, ditodong sana, ditodong sini, ya, misalnya kita mau keluar negeri, harus bikin asuransi, ya terpaksa, kalau enggak bagaimana? Nggak bisa pergi keluar negeri, ya.
Nah, itu pada zaman dulu ya. Sekarang pertanyaannya pada zaman sekarang. Kalau seandainya kita sekolah, ya, kita mau ke luar negeri nih, ya, terus sudah gitu kita untuk dapat gelar segala macam, ya. Pertanyaannya, perlu nggak kita belajar ke luar negeri? Enggak juga. Sekarang kita bisa buka di internet. Apakah orang luar negeri profesor-profesor itu lebih hebat daripada Mr. Google atau Mr. YouTube? Nanti dulu. Hebat atau enggaknya itu tergantung pola pikir kita untuk mengkoreksi dari sekian jurnal, sekian textbook yang kita baca. Hebatnya di mana nih? Ya, sehingga saya nggak perlu keluar negeri lagi. Saya cukup belajar di Google. Ya, nah ini yang kita harus membiasakan diri lagi. Sehingga kita nggak dijegal sama asuransi yang ini segala macam yang bikin membimbing kita jadi gelisah. Ya. Nah, begitu juga untuk yang lain-lainnya. Sehingga apa? Kalau seandainya kita sudah semua seperti itu, kita yakin dan kita ini kan, jadi kita nggak ada berharap pada malu. Hanya berharap pada Allah. Untuk sampai ke sana, kita harus olahragakan semua dengan kalimat Al-Quran. Nggak bisa enggak. Di zaman sekarang ya, zaman sekarang nih. Misalnya kita, ya, karena kerbatasan ekonomi, ya kita nggak bisa sekolah. Ingatlah, Thomas Alva Edison yang begitu hebat, Mikhail Faraday yang begitu hebat, ya itu nggak sekolah karena keterbatasan ekonomi. Ya, yang lain-lain Pele, keterbatasan ekonomi nggak merasakan jenjang sekolah, hebatnya, melebihi hebatnya kita yang sekolah-sekolah. Ya, Anda lihat macam-macam yang bisa Anda lihat. Pertanyaannya, apakah di zaman sekarang ini kita perlu harus mengorbankan segala sesuatu yang telah dilarang Allah dengan sesuatu yang dihadang oleh pikiran-pikiran manusia nanti dulu. Oleh karena itu sekali lagi, pergunakan apa indra dengan melatih itu, dengan kalimat Al-Quran. Ilmunya sederhana, ilmunya mudah, ilmunya murah. Ya, sehingga melintasi lewatan keterbatasan kita berupa harta, berupa panca indera, berupa umur, berupa penyakit, berupa segala macam, hanya dengan satu, yaitu kalimat Al-Quran. Kalau kita ada mantap itu, oke. Nggak ada rasa takut dan gelisah. Ya, sesuai doanya Nabi Adam apa? Benar, zolamna anfusana. Saking gelisahnya Nabi Adam berdoa tuh di surat 7 ayat 23. Qala Rabbana zolamna anfusana wa takunana minal khosirin. Ya Allah, aku telah menjolimi diriku sendiri. Ya Allah, kalau Engkau tidak memaafkan dan memberi petunjuk padaku, sungguh aku termasuk orang yang rugi. Ingat, ini kita doanya Nabi Adam di kakek kita di dalam kebingungan. Ya, bertanya jawab saat itu, dijawab langsung sama Allah. Ya, Adam, gak usah takut Adam. Buku petunjukku ada. Kul nahbitu min hajamian fa imayatiyanakum mini hudan dan seterusnya. Surat Al-Baqarah 38. Tunggu buku petunjukku. Ya, apabila kamu mengikuti dia ada rasa takut dan gelisah dalam dirimu. Nah, sekarang kita buku petunjuknya udah sempurna nih. Makanya telah aku sempurnakan nikmatku untukmu, agamamu untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagaimu. Ya, nah udah jelas tuh. Saat itu Abu Bakar nangis. Umar aja nggak tahu kenapa Abu Bakar nangis. Diceritain artinya apa? Rasulullah ini akan ninggalin kita. Baru Umar nangis terisak-isak. Nah kita udah dikasih buku petunjuk yang sangat istimewa ini. Kita masih menggantungkan semuanya pada pikiran manusia. Kira-kira takut nggak kita? Kalau takut, oke lah kita takut. Ya, sekarang kita koreksi dengan kalimat Al-Quran. Sehingga kita akan terbebas dari tanggung jawab panca indera. Ya, itu yang diharapkan dari Allah. Ya, jadi janganlah manusia berharap pada makhluk. Semua yang ada di alam ini semua dari Allah. Sebagai amanat untuk dijalankan sempurna dengan filosofinya. Siapa yang mencoba mensiasatinya dengan filosofi dunia atau setan atau manusia akan berakibat pada dirinya sendiri. Akibatnya akan dirasakan di dunia. Apalagi akhirat sedang menunggu dengan beban-beban tidak terhingga.
Siapa yang menggantungkan diri dengan dunia dan tidak kepada Allah, akan berlakulah pepatah air susu dibalas dengan air tuba, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak kekecewaan yang akan dirasakan, memilukan, menyesal tidak terhingga. Siapa yang mengharapkan pada manusia, segalanya akan hilang, dan hasilnya penderitaan dan penyesalan yang menanti-nanti. Akibat kita masih mengharapkan pada manusia tersebut. Ingatlah pepatah air susu akan dibalas air tuba, khususnya segala sesuatu yang tidak berfilosofi Al-Quran. Inilah filosofi yang sudah diingatkan oleh Al-Quran jauh-jauh sebelumnya, yaitu semuanya harus ikhlas karena Allah. Karena janji Allah pasti, ilmu Al-Quran pasti, dan mutlak dunia dan akhirat. Peraturan mutlak itulah yang mutlak harus diikuti dan tidak mengharapkan kepada manusia seluruhnya. Ya, terus. Janganlah berharap pada makhluk. Kenapa? Semuanya itu, segala urusan, segala penciptaan itu milik Allah. Surat 7 ayat 54. Surat 13 ayat 31, segala penciptaan dan urusan milik Allah. Ya, jadi harapkanlah pada Allah. Walaupun itu musibah menimpa kita, harapkan pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Bukan suruh Allah menyelesaikannya, tapi kita cari filosofi Al-Quran bagaimana menyelesaikannya yang mudah, murah, segala macam. Yang bisa diwakili, misalnya kita di dunia kedokteran, ya udah kita kembangin dong. Dengan di bidang dunia kedokteran, sehingga tidak menyebabkan orang gelisah. Ya, kenapa? Filosofi Al-Quran yang kita pakai. Ya, filosofi tangannya Allah. Tali buhulnya Allah. Jadi tali buhul itu ada di manusia yang berfilosofi dengan Al-Quran. Yang satu lagi ada di Allah. Ya, ini yang kita harus budidayakan. Karena inilah yang nanti yang akan menyelamatkan kita nanti di pengadilan Yaumil Mahsyar. Ini yang kita harus budidayakan. Sehingga tidak ada rasa takut dan risih. Kenapa? Penciptaan urusan itu milik Allah. Dikasih panca indera milik Allah. Ya, semua, jadi semuanya harus berfilosofi Al-Quran. Nggak ada jalan lain. Terus. Ya, ingatlah pepatah air susu dibalas air tuba. Ya, kisah pilu seorang tua ya yang udah dikasih anaknya dengan harta, disekolahkan segala macam. Ya, udah dikasih harta warisan. Akhirnya apa? Anaknya menikah. Orang tua tidak dihargai, tidak diundang, dan status namanya dirubah. Ya, ini kenapa? Ya, karena filosofi dunia yang dipakai, filosofi manusia yang dipakai, generasi sekuler yang dipakai. Ini potret keluarga korban kapitalisme, orientasi materi menjadi pertimbangan utama. Tidak paham hukum syariat dan moralitas hilang. Karena materi hingga menjadikan hubungan keluarga bukan berdasarkan kasih sayang, menghormati, dan peduli. Padahal di Al-Quran udah jelas dibilang, persiapkanlah anakmu untuk ya dalam bentuk takwa. Jangan dengan harta mempersiapkan anak. Kamu pasti akan kecewa. Apalagi di Jepang yang namanya istilahnya apa, Din? Yang mana itu? Bukan Bunuh di diri. Jepang, Bunuh diri. bukan anaknya ditaruh ibunya yang umur 70 tahun ditaruh di hutan Ubasuka. Ya. Jadi taruh di sana. Ini masih mending dinin. Ya. Di Jepang itu begitu umur di atas 70 tahun ditaruh tuh di tengah hutan. Dibiarkan dia mati, kelaparan segala macam. Ini akibat apa? Pendidikan orang tua dengan filosofi dunia. Ya, ada lagi di ini apa? Di satu kerajaan di Hindia. Ya. Jadi setiap orang yang umur 70 tahun dulu ya itu ditaruh di hutan juga, dibunuh. Ya. Ada suatu perdana menteri karena dia sayang sama orang tuanya ini ditaruh dibikin di tempat tersembunyi sehingga kalau ada pemeriksaan dari rajanya nggak terlihat. Ya, kemudian hari ini perdana menteri ini ngetes rajanya, dikasih dua kuda, yang satu kuda anak, yang satu kuda ibunya, sama-sama masih sehat. Ditanya sama menteri itu,
Mana Anda seorang raja bisa nggak membedakan yang mana ibunya, yang mana anak? Dari melihat sepintas lalu, raja itu nggak bisa. Gampang kata Perdana Menteri. Coba kamu kasih ini, kasih padi yang terbatas jumlahnya. Nah, ternyata padi yang terbatas itu dikasih siapa? Ya, ibunya nggak makan. Yang dimakan itu adalah apa? Anaknya dulu yang dikasih, yang harus makan sampai kenyang. Baru ibunya belakangan. Nah, inilah ibunya. Begitu cintanya seorang tua terhadap anak. Tapi begitu anaknya udah dewasa, tidak berfilosofi dengan filosofi Al-Quran, ibunya dilalaikan, dinistakan, dihinakan. Ya, kenapa? Karena tidak filosofi Al-Quran. Tidak mengharapkan pada Allah. Ya, sehingga akibatnya Pak, hukum aksi reaksi berlaku di orang tua tersebut. Dan ini adalah generasi-generasi yang sudah diuji coba, generasi di luar negeri yang tidak berfilosofi Al-Quran. Ya, mereka nangis melihat orang-orang imigran yang datang dari Timur Tengah. Ya, begitu mereka udah tua, ya dipelihara orang tuanya itu dengan penuh kasih sayang oleh anaknya. Sementara generasi yang sekuler, yang liberalisme, ya orang tuanya ditaruh di panti jompo. Itulah akibat kita sok pinter, sok, ya. Nah, ini yang kita harus hindarkan. Begitu mulia, begitu Al-Quran ini memuliakan orang tua, ya. Bahkan surga ada di telapak kaki ibu. Dan berkata aja nggak boleh. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Hendaklah berbuat baik pada ibu bapak. Bayangkan, sesudah Allah dan Rasulnya baru orang tua. Begitu istimewanya orang tua itu di hadapan Allah dan Rasul. Ya, jika salah seorang keduanya sampai berusia lanjut, dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah kau mengatakan keduanya dengan perkataan janganlah kamu membentak keduanya. Ucapkanlah kepadanya perkataan yang baik. Begitu indahnya Al-Quran mengajari. Dan itu nanti akan berasa bagi kita. Kita akan tua juga. Ya, hati-hati. Itu baru di dunia. Apalagi di akhiratnya. Surat 3 ayat 10. Hartamu dan anakmu bisa jadi bahan bakar api nerakamu. Baru di dunia sudah dicontohkan sama Allah. Akibat perbuatan kita sendiri yang salah. Ya, hati-hati. Makanya Allah bilang di surat berapa, Din? Pasti kamu celaka dunia. Ya, surat 32 ayat 21. Coba cendin. Apabila kamu melupakan Al-Quran, pasti kamu akan ajab di dunia ini. Ajab di dunia dihadirkan. Surat 13 ayat 34. Dihadirkan ajab di dunia. Akhiratnya lagi nunggu nih. Supaya kamu sadar. Nah, sekarang kita oke lah. Kita belum sadar. Nah, kita lihat di medsos seperti ini. Harusnya kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Punya cucu kita persiapkan. Punya anak kita persiapkan. Untuk dirubah. Ya, kalau enggak ya silakan aja. Ya, baca nih surat 32 ayat 21. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surat As-Sajdah ayat 21. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat yaitu di dunia, sebelum azab yang lebih besar yaitu di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Shadaqallahul azim. Ya, kita udah tahu kan melihat di medsos begini. Mau nggak kita ngerubah sebelum itu terjadi pada kita? Itu. Ya, hanya mengharapkan dengan kalimat Allah ini bisa merubah semua. Ya, terus. Ya, haraplah pada Allah dengan petunjuk sesuai fitrah manusia. Ya, sesungguhnya nikmat terbesar yang dilimpahkan pada manusia adalah akal. Sebab akal yang menjadi alat untuk mengetahui Allah dan merupakan sebab yang mengantarkan kepada pembenaran para rasul. Ya. Dan udah dijelaskan di Al-Quran, itu adalah fitrah. Tidak ada bisa merubah fitrah tersebut. Ya. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan itu fitrah. Karena apa? Allah itu tahu. Karena Allah yang menciptakan dari tanah.
Dari air mani Allah tahu semua seluk-beluk seluruh sifat-sifat manusia. Hanya bisa diselesaikan, yaitu dengan Al-Quran. Tidak ada jalan lain. Ya, jangan berharap pada makhluk. Berharaplah pada Al-Quran, sehingga Allah menolong langsung dengan kalimat Al-Quran tersebut. Ya, hati-hati. Dunia akan, kalau kita filosofi dunia, akan bahaya begitu. Akhirat sedang menunggu dengan beban-beban api neraka. Kita nggak sadarin karena kita tidak belajar Al-Quran. Terus, Islam menyuruh sebaliknya. Sehingga apa? Yang berbuat jahat pun, kalau seandainya disuruh sama Allah dilakukan dengan baik, jalankan. Balaslah kebaikan, kejahatan dengan kebaikan. Jalankan, udah titik. Kenapa? Dengan kita berbuat baik itu, ada suatu hukum yang sangat-sangat luar biasa. Yang tidak bisa dilihat oleh pikiran-pikiran yang ada di dunia ini. Kecuali dengan pikiran Al-Qurannya yang dari Allah. Ya, itu gunanya kita dibimbing sama Al-Quran. Ya, kenapa? Kita nggak bisa melihat. Dengan akal kita itu ada misalnya orang berbuat jahat, biarin aja di sana ini segala macam. Itu pikiran kita, pikiran Allah lain. Ya, jadi kita harus sadar. Makanya dibilang tidak sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Begitu juga surat 5 ayat 128, surat 23 ayat 9. Tolaklah perbuatan buruk dengan cara yang lebih baik. Kami lebih tahu apa yang mereka dapatkan kepada Allah. Ya, udah jelas. Ya, terus. Ya, kenapa? Panca indera, alam, rezeki itu semua dari Allah. Itu semua adalah titipan dari Allah. Jadi kalau semua titipan dari Allah, rezeki dari Allah, panca indera dari Allah, harus mutlak karena Allah semuanya. Ya, jangan berharap kita menolong, harapan dari makhluk itu untuk membalas kita dengan dengan balasan yang berlebih segala macam. Enggak usah. Ya, jadi tetaplah kita dengan kalimat Allah. Segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa sengsaraan, padanya lah kamu meminta pertolongan. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Ikuti terus kalimat Allah. Ya, sabar. Kenapa? Di dalam penderitaan itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Disuruh Allah itu suruh sholat, yang bangun tengah malam segala macam. Itulah kenikmatan yang luar biasa. Disuruh bangun pagi hari, dilanjutkan dari sholat subuh, sholat tahajud ke sholat subuh. Itulah suatu nikmat yang luar biasa. Dilanjutkan dari sholat subuh, terus di dalam kehidupan sehari-hari setelah sholat duha, itu nikmat yang luar biasa. Yang semuanya penuh dengan nikmat dan karunia dan rahmat Allah dan kemuliaan dari Allah. Ya, jadi insya Allah, ya kalau kita mengharapkan Allah, semuanya itu akan nurut. Ya, ini yang kita harus budidayakan, yang harus kita olahragakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang berusaha yang telah lalu kita untuk hapuskan di dalam masa-masa yang akan datang kita. Dan insya Allah kita yakinkan itu. Sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Terus. Ya, semua yang ada di dunia ini adalah amanat dariku. Dikasih jabatan, dikasih uang, dikasih anak. Itu amanat dari Allah semuanya. Kalau kita tidak hati-hati menggunakannya, ya, ini beban semua. Beban di hari tua yang saat kita tidak mampu lagi. Membuat kecewaan yang luar biasa. Membuat penyesalan. Membuat kita sedih, digoncang kesedihan dengan segala kesedihan sampai mati kita. Karena kita tidak berfilosofi dengan harapan hanya semata-mata kepada Allah. Ya, hati-hati.
dan sementara akhirat lagi menunggu kita. Ya, ingatlah, semua ini adalah amanat. Kalau semuanya ini amanat semua, tujukanlah kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Kita udah diservis sama Allah. Harus ditujukan kepada Allah. Ya. Kita dikasih nih untuk semuanya berjuang karena Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kita nyimpang, ya udah nggak ketemu, kecewa. Terus, ya, bayangkan kita dititipkan nih alam ini begitu gundah gulananya. Apa Nabi Adam, Adam, gak usah takut dah. Aku telah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi untuk menyempurnakan nikmatku untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk, tanpa kitab yang memberi penerangan. Adam, bagaimana ya Allah, bagaimana kalau seandainya aku mengelolanya? Ya, allazi alamal birkala, alamal insana malam ya. Aku akan mengajarkanmu dengan pena dan apa-apa yang kamu tidak diketahui. Bagaimana alam ini dengan bagaimana saya mengelolanya, binatang-binatangnya. Surat 15 ayat 20. Allah udah bilang situ, dan enggak usah takut, bukan kamu yang memberi rezeki binatang-binatang itu, aku yang ngasih makan binatang-binatang itu. Udahlah, bagaimana kalau aku luka ya Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Semuanya udah ada, dan kamu tuh semata-mata beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtuz jinna wal insana illa liya'budun. Surah 51 ayat 5. Untuk apa itu semua? Wallahu yadu ila dasri salam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Harapkanlah semua padaku. Sehingga tidak ada rasa takut dan risih. Sehingga tidak ada kamu dicewakan oleh manusia. Kalau kepada aku ada. Terus ya, dikasih nih. Begitu nikmatnya kita dimanjakan oleh pemandangan tingkah laku binatang-binatang. Ya, yang kita bisa saksikan. Nggak usah kita untuk melihat burung cendrawasih, misalnya kita lari ke Papua segala macam. Cukup lihat aja di medsos. Ya, kita melihat burung-burung yang cantik, burung nuri dengan warna-warni segala macam. Cukup lihat di medsos. Ya, udah cukup. Kalau kita nggak mampu silakan. Ya, oleh karena itu beribadahlah kepadaku, gantungkanlah hanya kepadaku, jangan gantungkan pada orang lain. Terus, ya, dikasih tumbuh-tumbuhan yang warna-warni, ya, padahal kita di situ apa? Kita yang nggak bikin benihnya, kita yang nggak bikin tanahnya, kita yang nggak bikin airnya, kita yang nggak numbuhkannya, semuanya udah diservis sama Allah. Jadi kalau ini udah diservis sama Allah, semua pekerjaan kita harus mengandalkan hanya kepada Allah. Ya, kalau kita pikir ini teorinya, waduh setengah mati kita. Nggak selesai-selesai, dikasih semuanya serba sederhana. Ditaruh bijinya atau benihnya itu di permukaan tanah, udah tumbuh. Dibenamkan 5 cm, udah tumbuh. Sederhana dan gampang. Ya. Tumbuhnya juga kalau nggak mengharapkan Allah nggak bakal bisa. Ya, begitu juga kita makan makanan yang membuat enzimnya segala macam itu Allah. Dicernakan melalui filosofinya Allah. Ya, jadi harapkannya semua pada Allah. Terus, ya kita lihat lagi sini. Ya, lautan segala macam udah ditundukkan sama kita. Ada lautan yang asin, ada lautan yang tawar. Semuanya ditundukkan kita untuk menservis kita semua. Kenapa kita nggak mengharapkan hanya semata-mata kepada Allah? Hanya masih mengharapkan pada manusia. Terlalunya kita sama sekali. Ya, terus. Ya, dikasih jalanan, pemandangan indah yang di alam ini. Ya, nah, kenapa kita harus nggak mengharapkan itu semua pada Allah? Allah udah bilang nih, surat 67 ayat 15, dialah yang menjadikan bumi dan untuk kamu yang mudah dijelajahilah di segala penjurunya. Makanlah sebagian dari rezekinya.
hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Begitu juga surat 20 ayat 53, yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Di mana kan peran kita di situ nggak ada, airnya turun sendiri kok, tumbuhan-tumbuhan sendiri. Kalau sakit kita juga tubuh sendiri membentuk imun sendiri. Kalau sakit kita luka, tubuh membentuk fibroblasi, epitelisasi dan seterusnya, remodeling dan seterusnya sendiri. Kita hanya cuma merekatkan aja. Gampang sekali. Ya, oke lah di zaman dulu kita nggak tahu. Zaman sekarang kita bisa belajar sempurna-sempurnanya. Ya, dengan kalimat Al-Quran. Ya, jadi pertanyaannya, ya nggak ada alasan lagi kita yang tadi dibilang, oh kita harus belajar ke luar negeri sehingga asuransi kita harus bikin segala, nggak perlu. Ya, semuanya udah ada. Terus, semua dari Allah. Jadi kembalikanlah semua pada Allah. Dikasih rezeki dari Allah. Tujukanlah semata-mata kita menolong orang karena Allah. Mencari ilmu karena Allah. Ya, mengasihi juga karena Allah. Ya, jangan mengharapkan pada makhluk. Karena kalau kita mengharapkan pada makhluk, kita akan kecewa. Khusus untuk keluarga kita, anak kita segala macam, didiklah dengan kalimat Al-Quran karena Allah. Bukan dengan didikan dunia. Ya, kalau seandainya kita udah milih dunia, standarisasi dengan Al-Quran. Standarisasi balik lagi. Itu yang paling penting. Sehingga kita tidak ditipu oleh orang-orang yang bakal membuat kita masuk ke neraka secara berjamaah. Ya, tapi kita dengan Al-Quran, kita standarisasi. Kita justru akan dibimbing oleh orang-orang ya yang akan memasuk ke surga secara berjamaah. Bukan ke neraka secara berjamaah. Ya, terus. Jangan takut atau mengharapkan apapun dari manusia. Janganlah kamu takut kepada mereka. Takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Dan agar kamu mendapat petunjuk. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas seluruh alam. Janganlah mengikuti filosofi mereka atau manusia atau filosofi dunia. Karena apa? Yang diikuti kamu hanyalah dugaan dan fatamorgana dan penuh kebohongan. Ingatlah kamu kalau seandainya kamu mengikuti kalimat Allah, akan berlaku hukum aksi reaksi yang sangat-sangat luar biasa. Yang secara langsung akan dirasakan oleh seluruh panca indera kita. Ya, hukum aksi reaksi yang berlipat-lipat harganya dari Allah. Ya, jadi mulailah kita budidayakan itu. Mulailah kita hanya mengharapkan semata-mata karena Allah. Ya, orang yang tidak mampu untuk sekolah, latihlah panca indera ini dengan medsos yang sederhana. Ya, orang yang dulu terbatas untuk membawa, bagaimana Indra? Kalau ada sekarang nih kita baca buku textbook, kita bawa-bawa nih ke sekolahan lagi, dibilang orang gila sekarang baca buku textbook. Hah? Ya, Din ya? Ya. Zaman kita kan bangga dulu waktu bawa buku textbook tebal-tebal ya, Din ya? Iya, betul. Zaman sekarang mah gila namanya. Handphone semua ada di handphone. Nah, semuanya ada di handphone. Nah, itu kita manfaatkan. Itu udah servis dari Allah. Gunakan itu menuju jalan Allah. Jangan kita seperti orang-orang dulu yang dikatakan, aku telah kasih kamu segala macam kekuatan fisik, kekuatan segala macam. Ya, tubuh sehat, tapi nggak ada manfaatnya panca indera itu. Nah, sekarang kita udah diservis sama Allah nih, semuanya serba sedia, serba gampang. Ya, pertanyaan mau nggak ditujukan sama Allah? Jangan kita nanti seperti surat 46 ayat 26 baca, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ahqaf ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ahqaf 26. Dan sungguh
Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan ancaman azab yang dahulu mereka olok-olokkan telah mengepung mereka. Surgallahul azim. Nah, kita udah servis nih, bawa buku yang tebal-tebal, susah, mahal-mahal, diservis sama Allah. Oke lah, saya kasih nih, bukunya jadi kecil atau pakai komputer aja lah. Komputer seberapa berat sih bawahnya dibandingkan buku textbook? Ya. Ya, terus udah gitu, mau nemuin guru-guru susah, guru-gurunya sebelah jaim lagi, ya. Terus udah gitu dikasih sama servis sama Allah. Nih, gua kasih apa? Saya kasih nih. Buku nih 24 jam. Oh, mau ketemu ini perlu biaya, perlu jalan pakai mobil kendaraan nih, saya kasih nih. Buku textbook yang ada di komputer. Bisa nggak jadi lebih hebat? Kalau nggak juga, ya keterlaluan, kata Allah. Ya, jadi nggak ada alasan kita untuk tidak tergantung pada Allah. Semuanya di servis. Ya, gunakan ini. Berlomba-lomba kita fastabiqul khairat untuk menuju jalan Allah. Berlomba-lomba untuk menerangkan kehebatan Al-Qur'an. Ya, berlomba-lomba untuk membuka makna dari kalimat Al-Qur'an yang begitu luar biasa. Semuanya kita bisa cari. Kalau kita nggak bisa, aduh, terlaluan banget kita. Dimanja banget sama Allah maunya. Ya, terus panca indera sudah dipersiapkan, tinggal dilatih dalam segala medan, ya, yang melewati keterbatasan umur, keterbatasan keuangan, keterbatasan waktu, keterbatasan segala macam. Ya, kenapa? Udah dipersiapkan. Latih panca indera kamu, sehingga kamu akan hebat. Sama hebatnya sama orang yang udah sekolah, sama hebatnya dengan dididik dengan yang segala kemahalan. Bahkan kamu lebih awal, bisa lebih hebatnya. Ya, jadi udah jelas sekali. Ya, makanya latihan itu sangat sempurna, itu penting. Siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapa yang kuasa menciptakan pendengaran penglihatan? Kita udah dikasih sempurna. Ayo latih dong. Jangan dilatih ngarapin ini. Ya, lihat aja latihan yang ngarapin dari manusia. Fitness, gulung tikar, yang mahal-mahal. Apalagi ngarapin dari buku. Ya, buku-buku teks udah tutup semua. Perpustakaan ngarapin dari perpustakaan yang kita jalan tuh tutup semua. Ya, ngarapin dari sekolahan, lihat aja sekolahan banyak yang tutup. Bahkan di luar negeri sekolahan, ya, hanya melalui medsos saja kita bikin ini, udah dapat gelar. Ya, ini kan bisa diolah semua. Ya, kalau dia diolah semua, jangan kita tergantung sekali lagi. Tergantung sama yang mahal, tergantung sama ini, tergantung sama orangnya, segala macam, tergantung sama guru. Nanti dulu. Ya, semuanya udah servis. Ayo dong, jadikan sesuatu yang hebat dari servis Allah tersebut. Terus, lihat, ya, dalam keterbatasannya, ya, Ronaldo, orang miskin dia dulu. Ya, tapi dia hebat dengan didikan panca inderanya. Dan semuanya itu dikasih sama Allah. Berlomba-lomba, baik yang muslim, baik yang orang yang kafir, baik yang orang yang muslim, berlomba-lomba dengan kalimat Allah. Karena nggak ada keterbatasan rahmat Allah itu. Tidak ada keterbatasan rahmat Allah itu dengan orang yang buta. Tidak ada keterbatasan rahmat Allah itu untuk orang yang sakit segala macam. Semuanya punya hak untuk berlomba-lomba dengan kalimat Allah. Makanya Allah bilang, in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu rahmat bagi seluruh alam. Nggak ada di situ untuk orang yang sempurna. Nggak ada itu untuk orang yang kaya. Nggak ada itu orang yang di pegunungan. Nggak ada. Karena udah terbukti. Jadi kalau udah terbukti, harapkan hanya semata-mata karena Allah. Latihlah panca indera itu semata-mata karena Allah.
Baru kita jadi manusia hebat. Terus, ya, aktivitas dibatasi dengan malam dan siang, ya, tenang aja. Walaupun terbatasan ini siang dan malam ini, kita ada panca indera yang kalau kita latih, nggak sadar nih kita nih, malam pun kita bangun untuk sholat tahajud, ya, sampai subuh. Bahkan kita bisa bertarung lagi setelah subuh, ngantuk sebentar aja, tidur-tidur ayam aja, selesai. Ya, nggak ada keterbatasan. Asal kita karena Allah. Ya, nggak ada keterbatasan. Oh, untuk hebatnya seorang ahli agama segala macam harus dititipin di pesantren, harus ini. Nggak ada sekarang. Ya, semuanya bisa belajar di Al-Quran. Nggak ada terbatasan, oh kita harus pendidikan, nggak ada. Kalau nggak ada, hanya ngarapin sama Allah. Hanya ngarapin dibimbing sama Allah. Niat kita dibimbing menjadi orang hebat karena Allah. Ya, terus. Latihan panca indera dengan Al-Quran lebih hebat lagi. Dan itu sudah dijelaskan manfaatnya. Ya, kita selalu apa mengharapkan apa latihan panca indera dididik di sekolahan. Dididik di apa ini segala macam. Fasilitas kumplit. Sekarang udah ada kumplit di depan mata kok. Ya. Oh, dididik di fitness untuk membentuk tubuh. Ngepel rumah aja udah ini ya Din ya. Udah lebih daripada fitness ya Din. Ya. Ngepel rumah tuh, apalagi rumah makin gede. Lari-lari di rumah, ngepel rumah segala macam. Waduh. Ya. Kita cuma nggak pernah mengolah itu. Akhirnya apa? Kita selalu tergantung sama manusia. Oh, kata dokter gini segala macam. Kita ikutin. Ya Allah. Ya, pusing akhirnya nanti. Kalau kita ngarapin itu semua. Harapkanlah semua pada Allah. Dan latihan panca indera menuju jalan Allah. Di sini dijelaskan latihan panca indera dari mulai sebelum nikah. Dari mulai sperma masuk, kemudian diterupkan roh. Alastu bi robiku. Dari setelah melahirkan, 6 ayat 1 sampai 2 udah diingatkan. Kamu akan dicoba dengan perintah dan larangan. Oleh karena itu aku kasih panca indera pendengaran dan penglihatan. Kita udah jelaskan nih, kita mau dicoba. Kalau kita udah mau dicoba, latihan panca indera terus. Karena Allah. Jangan mengharapkan pada manusia. Ya. Sehingga apa? Di dunia, di akhirat pun panca indera ini malu untuk bersaksi di depan Allah untuk bermaksiat. Kalau kita udah latih terus dengan kalimat Om. Ya. Terus. Diperoleh dengan baik, mudah dan murah. Kalimat Al-Quran mudah dan murah. Ya. Udah dijelaskan di Al-Quran. Carilah kalau kamu belajar pada orang yang lebih ngerti. Lebih ngerti ini ada di Facebook, ada di mana? Bukalah di Google, bukalah di YouTube. Ya. Lihat aja tuh Hairudin. Di belakangnya buku textbook semua. Perpustakaan yang udah buku textbook banyak udah nggak laku. Ya. Buku-buku yang kita kumpulin tuh, beli buku setebal-tebal apa udah nggak laku. Ya. Karena udah ada semua. Tinggal kita bikin intisarinya. Kita masukin di medsos. Dia akan terkenal semuanya. Kita beli buku textbook nih. Kita nggak masukin di medsos. Kita nggak iniin. Jadi beban kita. Jadi apa berdebu segala macam. Sama anak-anak kita juga belum tentu disentuh tuh bukunya. Dia lebih buka sentuh di Google sekarang ini. Di komputer. Ya. Nah itulah, kalau kita mengharapkan makhluk itu ada waktunya. Ya, pintar dari buku, udah waktunya udah ditinggali. Ya, nggak tahu nih nanti nih, kita ngarapin dari buku apa komputer nih, setelah ada chip, dimasukin seluruh buku itu di chip, di otak langsung bisa diiniin. Udah ketinggalan lagi komputer nanti. Ya, jadi banyak. Semuanya ngarapin manusia itu semua akan meninggal. Kita ngarapin dunia pariwisata. Ya, nanti setelah lihat tuh virtual yang 4 dimensi, tutup itu. Tutup. Ya. Lihat aja nanti. Waktu yang akan membuktikan.
Likuli nabain mustaqara wa sawfa ta'lamun. Intinya, surat berapa nih? Ya. Surat 667, Nah, surat 3888, nah, udah jelas 51, ya. ya. Surat 5 ayat 5, surat 5 ayat surat 51 ayat 5, surat 51 ayat 23. 23. Ya. Jadi udah 667. jelas. Ini berlaku semua hukum Allah nih. Ya, kalau kita mengharapkan makhluk, mengharapkan manusia, semuanya akan hilang. Buku yang begitu mahal. Wah, saya beli buku tuh, buku plastik rekonstruksi sarjana Mates itu 17,5 juta dulu. Tahun 2005. Ya, bawahnya aja udah males. Dulu kalau saya tenten-tenten tuh depan Promuli saya bilang, Kurnia, kamu kenapa bawa buku plastik rekonstruksi? Kan kamu di bidang bedah onkologi. Yang saya baca onkologi itu kalau saya nggak bawa berarti saya udah hafal, Bro. Yang ini yang saya bawa saya belum hafal, Bro. Udah nggak berani lagi Prof nanya. Ya, coba sekarang, Prof. Saya nggak ini, Prof. Semuanya udah saya baca, saya udah hafal, Prof. Nah, itu satu contoh. Ya, terus. Jadi mintalah semua petunjuk sama Allah. Ya. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Surat 64 ayat 11. Apabila kamu semuanya kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk pada hatimu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, kita dituntun terus. Oh, saya misalnya bikin kajian ini susah segala macam. Dengan saya mengolahragakan, insya Allah selesai semua. Ya, bayangin kalau kita hari Jumat tuh kasih kajian atau hari Sabtu kasih kajian, banyak orangnya kebirit-birit takut. Nggak jadi lagi ikut kajian gara-gara dikasih PR. Seharusnya bukan begitu, ditantang. Ya, Hendra aja nih udah setiap ini, saya bilang, Hendra, kamu tuh nanti begitu selesai di Padang, kamu harus ngasih kajian. Wow, saya nggak bisa, ini. Udah beralasan. Nggak boleh. Harus mantep. Ya, ini kenapa? Kalimat Allah. Ya, kita harus mantep semuanya. Karena dengan kita mantep gitu, Allah tinggal gampang nuntun. Kalau nggak mantep, nggak bisa. Ya, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Saya selalu bilang sama anak didik, udahlah kita putusin aja operasi debugging itu, tinggalin aja lah. Nggak benar itu. Ada yang mau ngikutin, ada tambahan radiasi nih. Kita lihat aja, kita buktiin aja. Kambuhnya kapan? Ininya kapan? Kalau seandainya masih 2 bulan atau udah kamu tanya, perlu nggak saya harus operasi gitu? Nah, kita evaluasi. Sehingga apa? Yang terbaik itu untuk ngadap Allah itu yang setelah dievaluasi. Bukan kita ngikutin. Ya, makanya saya bikin kajiannya apa, Bu Narati? Bu Narati. Apa kajiannya, Bu Narati? Ya, Dok, maaf. Apa yang sempurna di sisi Allah itu yang akan diperhitungkan apa? Perbaikan diri. Ya benar. Ya, Dok. Ya, target usahamu itulah adalah istimewa di sisi Allah. Ya, itu PR untuk Sabtu besok. Nah, jadi kalau kita nggak ada targetnya untuk istimewa di sisi Allah, dengan memperbaiki diri, kira-kira Suaranya, Dok, apa termute? Jaringannya macet nih, Bu. Oh, ya Nabi Adam lagi coba nih. Karena dia nggak mau perbaiki, bahwa yakin dengan bahwa kulit itu lagi ujian, ya udah terjerumus dia. Kedengeran nggak suaranya? Jelas. Nah, terus Nabi Ibrahim dia yakin nih bahwa dia lagi diuji sama Allah nih untuk menyembelih Ismail, untuk apa, meninggalkan Siti Hajar di padang pasir. Karena dia yakin itu ujian, lulus dia.
Nah sekarang apa buktinya kita yakin ini ujian kita memperbaiki diri supaya lulus seperti Nabi Ibrahim? Ya, hanya dengan beberapa kalimat lulus. Kita nih satu textbook Al-Quran nih. Ada nggak untuk memperbaiki diri? Ya. Ya kan? Kita malu lah sama apa jenderal perang waktu ngadepin sama Khalid bin Walid. Dan waktu 1 hari sebelum jadwal kematiannya, dia bertobat, dia sholat, dia udah gitu wudhu, dia puas apa sholat, terus dia niatin karena Allah perang itu saat itu 1 hari itu dia meninggal. Insya Allah selamat. Nah kita yang udah lama-lama gini nggak ada mau memperbaiki diri, nggak ada mau mengutamakan kalimat Al-Quran, pertanyaannya akankah diterima sama Allah? Masih tergantung sama makhluk, akankah diterima sama Allah? Hati-hati gitu. Ya. Jadi minta petunjuk sama Allah semua. Kalau kita udah dikasih petunjuk, waduh luar biasa sekali kita. Luar biasa sekali. Ya, terus. Jalankan terus supaya bertambah ide-idenya. Bayangkan, kalau kita jalankan terus nih, ide-idenya dikasih sama Allah. Kenapa sekali lagi? Ini kalimat Allah. Kalau kita menghadapkan, nih dulu nih, saya mau bikin ceramah. Ya, dikasih sama Prof. Nulis, bingung saya. Terus udah gitu jadwal ceramah saya, jadwal apa saya seminar saya sering diinin karena saya waktu itu di bidang onkologi saya tertarik sama ilmu rekonstruksi, ya jadi saya diminta untuk membawa kasus-kasus rekonstruksi ini. Tapi saya bingung lama-lama, apalagi judulnya. Tapi dengan saya menguasai Al-Quran, ya saya bikin filosofi, menangani ini dengan seluruh prinsip kalimat Al-Quran. Orang yang ngedengarnya malah tambah bingung. Kenapa nggak terbiasa? Dulu saya waktu mengasih seminar ini dengan kalimat manusia, orang banyak bertanya gini, begitu dikasih kalimat Al-Quran pada takut semua. Ya, idenya banyak semua. Ya, idenya walaupun saya nggak belajar buku textbook, ada semua di Al-Quran. Ya, kayak kita misalnya menggali 1 jadi 7, 7 jadi 700. Kita pakai bone graft, misalnya bone graftnya dari iliak. Bagaimana dari iliak itu kita jadikan lagi nanti dalam waktu 3 bulan, 6 bulan bisa berproduksi lagi. Ini kalimat Al-Quran semua. Ya, sehingga kita akan ditunjukin terus sama Allah. Ya, asalkan kita menjalankan syariat-syariat itu. Ya, udah jelaskan di surah 22 ayat 32. Perintah barang siapa mengagungkan syariat Allah maka sesungguhnya itu dari ketakwaan hati. Apabila di ketakwaan hati terus kita hati maka dia akan menunjukkan terus. Ya, sehingga akan diberikan furqan dan diberikan hikmah. Dari hikmah ini kita bisa melihat alam ini seluruh ilmunya Allah melalui perumpamaan yang ada di Al-Qur'an. Ya, yang sementara orang lain belum bisa baca. Kenapa? Orang ini nggak melatih, sementara kita melatih. Ya, orang melatih nih, sementara orang melatih ini buku standarnya, misalnya, maaf, Bukhari, standarnya ini, tapi nggak dikembangkan lagi, ya terbentur di situ aja. Ya, terbentur di situ aja. Sementara orang bule, dia nggak mau tergantung sama itu segala macam, dia mau mengembangkan Al-Quran ini. Hebat ya. Ya. Orang 8 lautan. Ya, 8 lautan sementara kita mengadakan ya satu buku atau 2 buku textbook. Nggak bisa. Ya. Terus. Jangan disimpan-simpan ilmu yang telah Allah buka. Karena kita takut, kita kasih dia jadi pesaing segala macam. Bagaimana mau dibukakan sama Allah? Ya, nggak bisa. Gitu. Sungguh orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, itu berupa kitab dan menjualnya dengan harga murah. Mereka hanya menelan api neraka ke dalam perut. Ya, begitu juga surat Al-Baqarah 159. Apabila kita semua menjalankan pemikiran-pemikiran itu, ya kita jalankan dan kita
tidak takut mereka jadi pesaing kita. Semuanya ikhlas karena Allah. Akibatnya apa? Allah akan kasih 1 jadi 7, 7 jadi 700. Ya, cobalah. Ya, maaf sekali lagi. Buku ini kisi-kisi saya udah 2000 halaman itu sekarang ini. Udah 2000 halaman. Itu belum diupdate lagi dok yang di file saya. Besok saya minta Apa? update. Belum diupdate, Apa? masih file yang lama saya punya dok. Iya, itu sekarang udah 2000. Ya, nanti saya tambah lagi, mungkin bulan depan saya mau iniin. Oke. Ya. Nah, artinya apa? Maaf sekali lagi. Ya. Ada enggak yang bisa membuat ya menjadi 10.000 halaman misalnya. Ya. Kalau kita blocking karena kita simpan-simpan ilmunya terblocking terus. Tapi kalau kita kasih dibukain terus, dibukain terus. Ya. Nah, kita harus berusaha seperti itu. Ya. Sehingga apa? Ide-idenya brilian semua. Ini yang kita harus inikan. Ya, jangan kita takut, oh ini takut desainin sama nggak usah pusing itu mah. Ya. Gantungkan semua pada Allah. Sehingga kita akan menjadi yang luar biasa. Insya Allah. Ya. Terus. Mencari ilmu dan informasinya di mana? Hanya dengan Al-Quran. Ya. Sekarang kita tinggal membuktikan kalimat Al-Quran itu. Kebenaran Al-Quran itu. Kebenaran 8 lautan Al-Quran. Kebenaran Al-Quran itu surat 59 ayat 21, 33 ayat 72, yang gunung itu akan pecah. Yang langit akan runtuh, bumi ini akan terbelah. Lautan akan tsunami. Hanya dengan kalimat Al-Quran. Ilmunya udah ada di dunia ini dan dirimu sendiri. Belajar Al-Quran, kembangkan itu melalui Al-Quran. Jangan sampai kita mengembangkan Al-Quran ini didahului oleh orang di luar Al-Quran. Di luar orang Muslim. Kenapa? Rahmat ini semuanya dikasih Allah kok. Kalau kita keduluan mereka, rugilah kita. Ya, bersaing terus. Ya. Hanya mengharapkan Allah, hanya bimbingan dari Allah yang akan memuliakan semuanya. Hanya dengan bimbingan Allah, karunia-Nya hadir, rahmatnya hadir. Ya, kemuliaannya hadir. Syafaatnya hadir. Ilmunya luar biasa hadir. Bayangkan. Ini yang harus sekali lagi kita budidayakan. Ya, berharap hanya pada Allah. Dibimbing langsung sama Allah. Dimuliakan langsung oleh Allah. Seperti Rasulullah dimuliakan di surat 33 ayat 56. Allah dan para malaikat bersolawat. Begitu juga kamu harus bersolawat. Ya, kenapa? Al-Quran yang membimbing Rasulullah walaupun dia tidak bisa tulis baca surat 29 ayat 48. Mana kita yang namanya sarjana? Mana kita namanya orang yang mampu? Mana yang namanya kita orang yang telah ada di depan mata Al-Quran itu? Ilmunya udah ada semuanya. Di depan mata yang tidak susah untuk dibawa ke sana kemari. Apakah lebih hebat? Seperti di zaman Rasulullah? Enggak. Ayo dong. Mastabikul khairat kita sama. Insya Allah kita akan tercatat. Terus. Ya, cara menyampaikannya sangat istimewa. Yaitu dengan cara hikmah, dengan cara santun. Ya, surat 946, surat 16 ayat 125. Contohlah dengan dirimu sendiri. Atamurunan nasa bibi tansawna anfusakum. Ya. Jadi udah jelas. Contoh dengan diri kita sendiri. Ya, surat 61 ayat 23. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulun ma la taf'alun kaburu maqtan indallahi. Ya, kenapa kamu nasihatin orang sedangkan Allah
Sedangkan kamu dirimu sendiri tidak. Allah sangat membenci. Kita nggak sadar. Terus, ya, usahakan menggalinya makna yang luar biasa dari Al-Quran. Ilmu dari Allah sebagai rahmat dan pelajaran bagi orang beriman. Yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Yang ilmunya dibikin dalam bentuk perumpamaan. Ya, yang tidak bisa dilukiskan oleh 8 lautan. Amanatnya tidak diterima oleh seluruh alam. Amanatnya diterima oleh manusia. Sungguh manusia sangat bodoh dan zalim. Kalimat yang menantang kita untuk mengeksplor lebih lanjut kalimat Al-Quran ini. Ya, terus. Ya. Maju terus dengan cahaya Al-Quran. Sehingga kita bisa melihat makna yang tersurat dan tersirat dari Al-Quran. Yaitu dengan kalimat Al-Quran. Surat 30 ayat 7. Mereka mengetahui yang lahir tanpa ada kehidupan dunia. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ya. Maju dengan kalimat Al-Quran. Dengan cahaya Al-Quran. Cahaya rahmat dari Allah. Sehingga menuju ke depan ini. Tidak ada halangan apapun. Tidak ada keterbatasan apapun. Ya, terus. Ya, tuntunlah dirimu dengan petunjuk fitrahmu. Wahai akal yang serba terbatas. Pengalaman yang terbatas. Daya ingat yang terbatas. Daya menjalin benang merah yang terbatas. Takutlah dengan keterbatasan tersebut untuk engkau bersaksi di hadapan Allah. Relalah engkau untuk dibimbing dengan Al-Quran. Diberi contoh dengan manusia sempurna yang pernah dihadirkan di dunia ini, yaitu Rasulullah SAW. Semua itu untuk dirimu sendiri. Bisikanlah panca indera lainnya supaya semua mengikuti. Insya Allah engkau akan selamat dalam meniti dunia dan akhirat. Tuntunlah semua keterbatasanmu dengan fitrah Al-Quran. Insya Allah engkau tidak akan ragu dengan keterbatasanmu. Insya Allah engkau akan sempurna dan mengatasi keterbatasanmu. Insya Allah engkau akan menikmati rahmat, karunia, ridho, kemuliaan Allah di dunia dan akhirat nanti. Terus, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ya. Din, buku textbook udah nggak ada lagi. Textbook ortopedi udah nggak ada lagi, Din. Psikolog skeletal nggak ada lagi, Din. Ada di pajangan aja. Pajangan. Itulah Tetap kalau beli kita juga. ngarapin buku textbook udah ini ya, ketinggalan zaman udah tinggal. Sama buku saya ada dua lemari gede. Boro ditengok lagi. Paling yang saya sudah hafal, saya udah bikin buku, akhirnya saya saya ulang-ulang. Ya, supaya apa? Jadi saya standarisasi semuanya dengan Al-Quran sekarang ini. Itu lagi contoh mukjizat Al-Quran ya dok. 14.000 tahun masih aja baru-baru terus. Sementara buku 6 bulan kadaluarsa ganti baru. Itu yang kita ikutin tuh buku evidence based 2 tahun sekali. Rugilah. Saya heran ya. Kalau saya dulu baca buku textbook itu, karena saya dari edisi awal tuh saya belajar, saya bisa ngukur nih, ya buku textbook berikutnya apa isinya ya. Saya bisa analisa apa yang diperbarui ini. Oh ternyata arahnya ke arah Borgisme, malah saya belajar. Dengan belajar Al-Quran. Contohnya apa? Yang borjuis, misalnya orang kalau operasi itu selalu takut sama bekas. Orang garis lem udah dibikin sama Allah kok. Garis lem modeling yang sempurna. Ya, makanya Allah bilang di surat 49 ayat 13, surat 30 ayat 22, aku telah menciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulitnya, supaya mereka saling belajar. Patrick aja dari situ dia bisa bikin 6 tipe kulit. Tipe kulit pertama, tipe albino itu, dia akan remodeling sangat sempurna. Nah, tipe yang negro, ya remodelingnya, ya. Kalau sesuai dengan kita hitung garis remodelingnya, insya Allah akan bagus. Ya, tapi yang ditonjolin sama dunia kedokteran, Pak, yang keloid aja. Padahal dari negro juga nggak semuanya 100% keloid.
Nah, dari nggak 100% keloid itu, kita harus menganalisa di mana ini. Di mana ininya. Sehingga akan bagus hasilnya. Karena kita ngikutin aja, nggak terbentuk pikiran kita. Ya, akhirnya apa diciptakannya? Macam-macam tuh. Ya, suntik keloid pakai 5FU, keloid pakai radioterapi, keloid pakai salep-salep, keloid pakai ini. Tapi dari hasil itu nggak ada disimpulkan nih. Oh ini apa? Ini nggak ada gunanya, nggak ini nih. Begini strateginya nih. Semuanya ngekor aja. Ya, saya selalu bilang sama pasien, ada keloid nih di kuping. Saya pernah taruhan sama pasien supaya yakin. Saya bilang, insya Allah kalau di kuping hilang 100%. Tapi asal ngikutin gaya saya ya. Kalau di tempat lain saya nggak berani janji. Kalau di kuping insya Allah saya jamin. Nah sekarang pertanyaan, kenapa seperti itu? Dianalisa. Ya. Waktu dulu banyak tuh kuping yang di posisi di lobulus, di mana aja, di helix, segala macam. Insya Allah hilang tuh. Nggak timbul. Tapi kenapa tempat lain? Ini saya coba di tempat lain, misalnya di daerah, keloidnya di daerah segitiga ini antara akromion sama sipoid. Nggak hilang. Di tangan juga nggak hilang. Frustasi saya hari ini. Ya, kalau di kuping insya Allah hilang. Nah kalau udah hilang itu karena saya ada data, saya kadang-kadang suka sama pasien, taruhan yuk. Taruhan kalau seandainya nggak timbul lagi, ambil jasa saya. Kalau timbul lagi, kalau nggak timbul Anda bayar lagi. Hanya untuk menguatkan aja. Kalau terbukti itu alhamdulillah, enggak, saya nggak perlu duitnya kok. Saya hanya cuma ngecek aja. Dan Anda yakin sama saya, udah itu aja. Begitu juga pasien-pasien kanker yang udah kambuh nih segala macam, sudah itu, ibu udah deket nih Bu. Ya. Kalau nggak percaya kita lihat aja nih. Apapun usaha ibu. Ya, saya selalu bilang kita sama pasien. Kita tinggal cek aja kebenaran kita. Karena kita yakin kita udah latih, ya udah. Jadi kita bisa lihat, oh dunia kedokteran membahas dengan obat mahal ini, kita lihat aja. Ini omong kosong nih, ini nih. Ini bakal gagal nih, ini nih. Udah, jelas. Karena kalau dia nggak mau ngerubah, tanggung jawab dia sendiri sama Allah. Itu aja. Itu kayak Bu Nur ya, kemarin mau operasi, ditawarin apa? Pakai aloderm 20 juta, 30 juta. Dia nggak mau ngerubah nih. Ya, dengan autoderm. Padahal autoderm itu diciptakan tahun 1970, ya, bukan diciptakan. Orang berteori, namanya teori si Lowe, Renz, sama si Edner. Ya, bagus. Satu-satunya yang berubah menjadi memorinya itu dengan dermis itu. Dermis itu kalau ditaruh, ya, epidermisnya di kulit, ditaruh dimanapun, dia kulitnya akan mengikuti kulit yang di daerah yang ditaruh. Itulah yang dia takutkan, Dok, apa nggak membusuk nanti. Misalkan ini mes yang dokter mau pakai itu kan endoderm. Nah, jadi bilang nggak pernah kita tuh asing itu tuh, nggak pernah tuh, apa nggak busuk, bla bla bla. Bukan, Bu. Karena dia nggak baca buku plastik rekonstruksi surgery atau jurnal plastik yang nutupi perut itu dengan autoderm. Di situ, ada ratusan lebih itu jurnalnya, Bu. Karena dia nggak baca, dibilang itu asing, sehingga dia nggak mau koreksi, dia anggap itu seperti itu teorinya. Saya bisa tunjukin. Itu nggak membusuk ya, Dok? Artinya langsung menyatu dengan kulit dasar tempat kita tempel itu, Dok? Ya, iya, insya Allah. Yang membusuk bahaya ini cuma otot, Bu. Itu namanya, dia takutnya akan terjadi myoglobinuri yang merusak ginjal. Dermis nggak ada. Lemak nggak ada, Bu. Kalau lemak itu dalam bentuk nekrosis lemak, pertanyaan itu bahaya? Enggak. Jadi kita kategorikan mana yang bahaya, mana yang enggak. Nah, orang nggak pernah ini seperti ini, Bu. Ya, ditakutin ini. Udah jadi lu ditakutin. Takutin diketawain. Ya, kenapa? Nggak maulah pikirannya ini dengan kalimat Al-Quran.
Makanya Al-Quran itu rahmat bagi seluruh alam. Ya, kayak saya dulu masih ceramah. Oh, harus tahu nahu soro. Apa gunanya Al-Quran dibilang untuk rahmat bagi seluruh alam? Saya bilang, apa di situ Al-Quran ditulis untuk tahu nahu soro? Baru berhak baca Al-Quran? Enggak. Bagus sih bagus. Saya bilang. Ya, bagus sih bagus. Saya bilang. Kalau itu tahu, tapi untuk saya belajar begitu, apalagi saya pembosan. Ya, nggak maju-maju saya. Saya harus ciptakan suatu yang kira-kira orang gampang. Beberapa ayat Al-Quran kok dok dijelaskan bahwa Al-Quran itu dibuat dalam bahasa Arab supaya kamu mudah mengerti. Mungkin yang itu dok, misalnya ayat-ayat yang penuh perumpamaan itu yang mungkin perlu analisa pengkajian mendalam yang menggunakan nahu dan sebagainya. Jadi orang mengkelompokkan malah kalau misalnya kayak seperti saya pernah jelaskan di desa-desa, malah ustadznya sendiri, malah sampai sekarang membuming orang ngomong, aduh jangan terjemah Al-Quran sendiri, nanti bahaya, bla bla bla, begitu. Nah itu yang salah. Jadi akhirnya kita orang-orang kalau kita jelaskan bunyi Al-Quran tuh langsung kayak memalingkan muka gitu, kayak ngapain ngomong-ngomong kayak sok tahu, mang lu tahu nahu Arab macem-macem gitu. Kalau dulu, kalau Al-Qurannya itu belum ada terjemahan, saya setuju, Bu. Tapi sekarang ini udah ada terjemahan. Sama aja kayak kita tadi saya bilang, ya kita udah tahu nih untuk mudah, ya semua untuk mudah segala macam. Ya di komputer ada. Terus kita bawa buku textbook sampai 5 jilid sekaligus tuh ditaruh di ransel, ranselannya resiko putus, kita dibilang gila. Ya, jadi dengan kemajuan ini kita pakai. Ya kayak semalam dokter kan, ustazahnya bicara gini, masa kita kan nggak pernah tahu kapan dan mana mati. Padahal kalau misalnya di backup dengan ayat surat Luqman surah ke-31 34 itu kan lebih familiar orang-orang audien mendengar itu. Tapi saya menceloteh gitu. Akhirnya pas yang kesekilan yang ngomong, saya bilang, oh ya ustazah, saya tunjuk tangan, saya bilang ini, itu Az-Zumar 73, saya bilang gitu kan. Nah, jadi orang udah terbiasa mendengar omongan dari ustazah atau ustadz tanpa ada di backup ayat-ayat gitu. Jadi begitu kita datang mulai dari ayat dulu kita jelasin itu asing, kayak asing autoderem tadi kepada tetangga sebelah kita, itu yang terjadi sekarang. Itu, karena nggak mau gali. Tuh tanya Hendra. Hendra aja bingung. Hendra ya? Hendra. Ya dok. Hendra aja bingung kan? Dulu saya operasi hernia harus pakai mes. Kalau nggak ada saya jadi nggak operasi. Ya. Betul. Nah, sekarang udah tahu kan enak. Coba ilmunya dikembangin. Orang dengan keterbatasan dokter dia bisa operasi dengan teknik seperti itu. Itu insya Allah jadi amal jariah kita itu. Ya. Ini. Bayangkan. Ya Allah. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Atau udah puas? Dok, boleh dok. Ya silakan. Insya Allah saya bisa jawab. Ya, kita kan berharaplah hanya kepada Allah. Ya. Kemudian kepada orang tua, guru-guru atau siapapun itu levelnya gimana dok? Jadi gini ya, di dunia ini kan kita harus namanya hablum minannas, hablum minallah. Ya. Jadi kita yang berharap sama Allah ini dan segala sesuatu kita berbuat baik, kita mengasihi ilmu, ngasih harta, ngasih sedekah, itu semuanya harus karena Allah. Ya, kita misalnya tadi hubungannya sama guru segala macam. Ya, gurunya misalnya salah, kita betulin, itu karena Allah, karena ilmunya kita ada, kita ini kan karena Allah. Ya. Jadi kita mendidik anak semua, ya. Misalnya dia udah sekolah segala macam, kita karena Allah. Yang tadinya oke, kita dididik dengan teori dunia, kita udahlah, kita ikutin aja standarisasi dengan Al-Quran. Ya, apalagi dia masih pola menyesuaikan diri. Ya, nanti proses latihannya itu nanti ya kita setelah udah mantep. Tapi yang jelas kita pasti terlambat. Ya, terlambatnya di mana?
Ya, Anda bisa lihat Pak Herudin, latihan Putri Aryani dan keterbatasannya. Sekarang pertanyaan kita yang sempurna, anak-anak kita bisa seperti Putri Aryani? Kita yang kaya-kaya ini bisa sehebat Pele yang dididik dengan kemudahan dan segala macam? Kita seperti Thomas Alva Edison yang dikeluarin karena dia dianggap orang gila, atau Michael Faraday yang nggak sanggup? Ya, Einstein kan gitu juga dianggap cacat dia ini karena otaknya kan lebih besar dari usia. Dianggap orang low juga dia. nah, jadi itulah kehebatan Al-Quran itu, rahmat itu Allah berikan kepada siapa aja. Asal dia diolah dengan semuanya kalimat Al-Quran. Ya, misalnya Putri Aryani dan keterbatasannya dididik sama orang yang ahli, yang ini segala macam, melatih panca indera segala macam, nggak apa-apa, itu jadi guru latihan kita. Tapi standarnya itu Al-Quran. Ya. Maaf, Ya. misalnya kenapa kita seperti ayat yang dokter bilang tadi bahwa berharaplah pada Allah saja, karena fakta di alamnya apa? Ada orang tua memang yang malah menyiksa, menyakitin anak. Misalnya contoh, ingat dulu kita yang main sinetron Baim, itu uangnya semua itu diambil sama bapaknya, dibawa lari. Akhirnya dia sekarang dan mamanya pulang ke desa dengan hidup sangat minim, akhirnya pergi dia ke rumah Tafi si Baim itu sekarang. Terus satu lagi yang sinetron Walk Wow itu yang cewek, itu juga hartanya diambil semua oleh bapaknya untuk main judi online. Akhirnya dia benar-benar menderita, nggak punya tempat tinggal, akhirnya pulang ke desa. Di desa dia dibuat rumah oleh. Jadi sama juga misalnya anak juga nggak usah berharap banget pada orang tua yang seperti tayangan dokter Akur tadi, bahwa anak segitu teganya lihat ke orang tua. Jadi makanya disitulah untuk hablum minallahnya dan hablum minannasnya berharap aja kepada Allah ya dok. Iya. Karena Allah nggak pernah menyakiti kita, selalu nggak pernah ingkar janji. Kalau Allah bilang dekatlah padaku, maka aku akan memperhatikanmu, aku akan sayang. Misalnya kayak Al-Baqarah 153 ya dok ya. Azkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. 152. 152 Waskuruni azkurkum waskuruli. waskuruli wala takfurun. Jadi mungkin itu dok. Ya, Dok, jadi boleh tanya dok? apa? Kira-kira gitu Din ya? Ya, Jelas ya, ya? ya, masih. Dok, boleh nanya? Yuk. Ini kita kan, saya udah 26 tahun lah darah tinggi. Kan makan obat terus. Terus kan ada penemuan baru dokter Majid, apa itu katanya, nggak perlu makan obat, yang penting pembuluh darahnya dibersihin dari plak-plak. Menurut dokter gimana ya? Emangnya dia bisa lihat dengan ini akan terbersihkan plak-plaknya itu? Kata-kata teori itu kata darah tinggi itu jangan makan obat aja, itu ngelakukan apotek, memperkaya apotek. Dia ngeluarin obat baru, ada kardio Nah, apa ini, namanya itu. ini untuk obat bersihin plak. juga. Ini Jadi bingung. obat juga ini. Jadi gimana dok? Pokoknya dari segala itu prinsip Al-Quran itu kan rahmat bagi seluruh alam. Iya. Prinsipnya obatnya mudah, obatnya murah, ya itu yang dipakai. Saya ini obat jantung udah dikasih yang BPJS, mau diresepin yang mahal-mahal lagi, enggak mau saya. Udah itu aja cukup. Kalau dipikirkan bosen dia 20 tahun makan obat terus gitu kan. Obat darah. Kalau pembuluh darahnya udah bersih katanya nggak perlu makan obat lagi gitu. Gimana dok? Nah sekarang kita tahu bersihnya dari mana? Nggak Ada tahu. bisa dilihat pembuluh darahnya udah bersih. Ya gimana caranya saya nggak tahu. Nah kalau nggak tahu ya udahlah, obatnya yang penting mudah, murah, udah sambil kita berdoa. Ya, Jadi, doa yang berdoa penting. itu. Ya deh. Jadi obat makan terus gitu, berdoa Ya, terus, iya. makan obat Ini terus. kan yang anjurin begitu kan juga mau jualan obat kan? Iya, jadi saya bingung dok. Nah, sudahlah. Niatnya Iya udah deh. lain mau jualan obat. Ya, udah yang obat yang gratis aja lah. Oh iya deh, makasih. Sama aja tuh.
tadi Bu Nurhayati itu jualan ini kan ya Bu Nur ya. Kalau derem 20 juta. Iya dok. Nah, tawarannya murah nggak mau. Nggak mau diteliti, nggak mau dibilang mati lah, busuk lah. Itu barang orang lain. Apalagi nanti dibilang barang orang lain yang namanya barang bukan dari manusia, tapi dari binatang, xenograph. Xenograph ini misalnya dari babi, ini dibikin ini, oh kita mau. Ya nanti dulu. Ya, yang prinsipnya tuh mudah, murah. Itu aja. Oh ini misalnya, ya kita dikasih pendidikan murah nih melalui internet. Ya kita milih dididik akhirnya di mana? Di Al Zaitun tuh. Akhirnya apa? Jadi, Dok, maaf Dok, jadi nggak bahaya makan obat 20 tahun gitu. Ya, Masih bisa ikut kajian Ibu nih. Kalau- Segar suaranya Bu. kalau seandainya nggak diizinin Allah bahaya, udah tenang aja. Iya Bu. Saya, Maaf, alhamdulillah saya minum amlodipin 5 mili pagi, malamnya itu 8 mili. Alhamdulillah normal aja terus. Obat Saya- generik dari dokter. saya nih ya, tau nggak? Dulu saya waktu tahun 2005 kena serangan jantung. Kalau saya datang ke dokter tuh pasti saya harus minum obat. Pasti saya didiket. Minum obat selama sampai tahun 2022, berarti 17 tahun. Ya, saya minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, kuatkan saya ya Allah. Kalau cuma sedikit-sedikit aja saya nggak mau, ya Allah. Sudah, Dari 2009 saya saya 2005 sampai 2022 nggak minum obat. sampai hari ini, sampai saat ini. Ya, jadi udahlah yang penting kita pakai usahanya. Alhamdulillah sehat aja. Ya, yang kita pakai tuh usahanya yang mudah, murah aja. Yang murah dari BPJS. Iya, nggak bayar. Hanya bayar ngambil obatnya aja. Dan ini kita Enggak, kadang-kadang, nggak misalnya bayar, kita Dok. amlodipin nih, ya kita dirujuk nih, toto ke RSCM hanya untuk dapat amlodipin. Misalnya amlodipinnya aja cuma 50.000 perak, ongkosnya aja ke RSCM berapa? Ini kan beli. Lumayan beli, lumayan beli Dok ya. Daripada ngantri berjam-jam. Oh iya, malamnya Kandersastan 8 mili. Ya, jadi udah itu kan itu pertimbangan-pertimbangan kita sendiri. Ya, Iya Dok, makasih. kita yang timbangin. Ya. Ada lagi Satu lagi, Dok. apa? Ya. Cuman maaf Dok, keloid saya kok nggak itu ya. Kan tadi saya udah bilang, keloid itu asal jangan ada di posisi di badan lain. Kalau misalnya keloid itu di daerah telinga, insya Allah bisa hilang. Kalau di badan di lain, saya nggak jamin. Saya udah Saya nyoba di beberapa pasien saya yang saya tidak udah ada bagus, dada nggak Bekas bisa hilang. bekas bedah itu bypass. Iya, nggak bakal hilang. Saya udah coba udah sebagus apapun. Ya, ya Sama di sabar paha. aja lah. Saya Iya. aja ada keloid operasi jantung. Nggak apa-apa Dok. Ya udah, tenang aja. Cuman yang di lengan. Karena saya kan nggak ada betisnya, nggak ada kaki dua-duanya. Iya, Jadi iya. kan diambil dari paha sama di lengan. Kan itu di dada yang keloidnya kan, sama sama saya. Anggap Iya, aja sama itu. yang di paha juga ada. Karena kan ngambil dari paha 2, di lengan kiri 1, di dada waktu dibelah ada ngambil juga 1 dari dada. Jadi 4 Iya. pembuluh darah. Ya udah sabar aja nikmatin. Kan Nikmati Dok, iya betul Dok. sakitnya orang yang dalam cobaan Allah itu kan sama aja apa? Zikirnya seorang ulama. Hadis. Ya, sabar aja. Din, itu kenapa Din? Ya, surat Al-Isra 84, setiap orang Bawa katakanlah, sifat masing-masing. maksudnya ini secara genetik penyakit atau dia gayanya seperti ini ya memang harus seperti itu. Saya gini gaya saya memang seperti itu. Gimana maksudnya? Kita maklumi Jadi, gaya orang gitu. setiap orang itu memang udah dibentuk sesuai dengan gayanya masing-masing sama Allah. Misalnya gaya penyakitnya, kita ada satu yang kan itu
kode genetik itu kan udah diprogram sama Allah di surat 57 ayat 22 dari mulai dunia ini belum terbentuk. Jadi kalau kita ini secara keseluruhan ya, nanti dia bakal rezekinya berapa, genetiknya, terus udah gitu umurnya berapa, punya anak berapa, terus udah gitu dia punya istrinya berapa, ya itu semua udah ini diiniin, ya. Terus udah gitu dari kode genetik itu kita jabarkan itu dari segi yang tampak dari luar, yang tampak di dalam misalnya genetik yang disebut melalui fingerprint. Fingerprint itu 1 dari 64 miliar nggak ada yang sama. Genetik dari penyakit yang namanya kita membahas dari kanker payudara yang namanya genotip fenotip. 1 dari 5.000 kilo panjangnya genotip fenotip itu. Terus sudah gitu 5 miliar sampai 10 miliar isinya. Siapa yang bisa buka itu? Nggak ada yang bisa. Jadi mustahil. Kalau mustahil apa kita sekarang? Hanya berharap sama Allah. Hukumnya ilmunya Allah. Hukum dunia kayak kita menyelesaikan kanker itu hanya eksisi luas. Yang nyembuhkan siapa? Allah. Kode genetik itu. Makanya saya bilang, ibu kalau kode genetiknya dari penyakit ini masih lama umurnya 10 tahun atau 15 tahun, insya Allah saya operasi aja itu udah cukup, Bu. Atau saya kasih obat sederhana aja, insya Allah udah cukup. Ngapain ibu berjuang dengan yang mahal-mahal? Sekarang misalnya kode genetiknya dari penyakit itu misalnya 2 tahun lagi. Walaupun itu stadium awal, Bu, saya kasih obat ratusan juta, Bu. Pertanyaannya, akankah jadi mundur? Kode genetik yang udah ditentukan Allah itu umurnya 2 tahun lagi dari penyakit itu, jadi 1 tahun atau 1 hari, nggak bisa. Kalau nggak bisa, ngapain saya harus keluar mahal-mahal di situ? Bagaimana saya harus memprovokasi ibu dengan obat yang mahal-mahal? Di mana tanggung jawab saya terhadap Allah nanti? Tapi kalau ibu misalnya memaksakan diri, ya silakan aja. Nggak ada masalah. Nah, kalau kita udah seperti itu, kode genetiknya kita serahkan diri semua sama Allah, akhirnya Allah bilang di surat 4 ayat 79, bacain din. Kebajikan yang kamu peroleh itu karena kamu mengikuti apa yang aku perintahkan. Bacain din. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nisa 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu wahai Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Shadaqallahul azim. Jadi kalau ada orang yang kita obatin dengan obat sederhana, ya, kemudian dia bisa umur panjang, itu karena kita ngikuti filosofinya Al-Quran. Memang jadwal waktunya masih lama. Jangan kita ngakuin nih. Kalau kita ngakuin itu jebakan dari Allah nih. Jebakan yang bakal menyesatkan kita nih. Oh, itu karena usaha kita. Ngakuin tuh. Ah, udah habis. Kejebak sama Allah. Itu yang namanya istiraj. 644. Ya. Nah, ini yang kita takut nih, jebakan-jebakan oleh Allah nih. Sama seperti Nabi Adam dijebak sama buah kuldinya. Oh, kenapa Allah nggak nginiin segala macam? Seperti surat 6 ayat 148, bacain din. Kenapa Allah nggak pegang? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-An'am ayat 148. Orang-orang musyrik akan berkata, jika Allah menghendaki tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan azab kami. Katakanlah, hai Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka dan kamu hanya mengira-ngira. Shadaqallahul azim. Ya, jadi dia minta ngarapin dari Allah untuk nggak bisa. Nah, kita dikasih nih. Ya, itu seolah-olah dari kita. Hati-hati. Ya, itu jebakan. Takutnya kita terjebak dan kita dijadikan filosofi sehari-hari kita. Nanti kita cari amal ibadah kita udah nggak ada lagi nanti di akhirat. Ini kita takut.
Ya, kira-kira begitu Din ya. Ya, Dok, masih, Dok, masih. Saya waktu itu bahas kan tentang ini kode genetik yang telah diajarkan di Al-Quran. Itu seluruh yang saya rinci. Dua orang berdasarkan ini kan kode genetik jari. Ada lagi kode genetik bibir. Bibir ini setiap orang nggak sama. Kode genetik kerutan, kode genetik telapak tangan, bukan jari, telapak tangan. Ya, terus kode genetik darah beda lagi. Kita dari ERPR aja kode genetiknya. Kenapa yang satu berhasil, yang nggak berhasil dibawa ke kode genetik? Rupanya dari RPR itu ada RPR 1, ada RPR sekian, ada RPR segitu, begitu juga CRB itu. Ada CRB itu 1, ada CRB itu 2, ada CRB itu berapa tuh. Ya, bagaimana itu mau bisa ditembus dengan akal pikiran kita? Ya, nggak bisa. Nah kalau nggak bisa, Herudin aja, maaf sekali lagi, punya anak aja nggak bisa tahu kode genetiknya anak, makan berapa hari, ini segala macam, satu hari berapa sendok, ya kan, pagi hari berapa sendok, apa ini maunya, nggak tahu. Itu rahasia Allah. Ya, boleh aja kalau kita berusaha nih, misalnya kode genetik kayak tadi keloid, oh itu kode genetiknya ini ada mungkin bisa berubah segala macam. Ya saya udah berapa puluh kali operasi, yang saya lihat di lokasi-lokasi itu nggak bagus semua. Tapi kalau mau coba silakan aja. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, udah cukup, udah merasa puas semua. Insya Allah, ya kita berusaha untuk mengkoreksi seluruh aktivitas kita, insya Allah dengan kalimat Al-Quran, yang insya Allah akan menjadi syafaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Makasih Ya, Dr. Kurnia, makasih Dr. Hendra, makasih Dr. Khairi, makasih semuanya. Hidup ya. Dan terima kasih dokter-dokter semua. Hendra, silakan tutup, Dah. Alamin. Terima kasih Dr. Kurnia dan para peserta sekalian atas kehadirannya. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat, dilimpahkan keimanan dan ketakwaan, agar selalu mempelajari ilmu agama ini sehingga kita bisa berjalan, bisa hidup, bisa beraktivitas sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Dan semoga kita pagi ini bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Amin. Ya, ini saya jadi beberapa ya. Kami share lagi terkait link download untuk kajian pagi ini. Dan terkait tadi Dok, izin yang kerangka pemikiran Dok, mungkin besok saya coba update lagi, ini masih yang lama soalnya. Oh iya, boleh nanti saya kasih. Ya, mungkin minggu depan saya share lagi link terbaru untuk kerangka pemikiran yang terbaru, mungkin bisa update. Mungkin demikian saja, banyak maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan. Kita akhiri dengan doa kafaratul penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Terima kasih Dr. Hendra. Dr. Kurnia. Hendra dan semuanya. Izin pamit. Terima kasih. Dok. Makasih Dr. Kurnia. Ya, sama-sama. Terima kasih. Semoga kita sehat.